وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang pertama marilah kita panjatkan kehadiran Sang Ilah Rabbi yang telah memberikan berbagai nikmat, yang telah nikmat nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat, serta kita bisa berkumpul di musyawarah yang insyaallah dimulakan Allah pada ini. Yang saya hormati pembawa materi Pak Ustadz Jalaluddin Bulkini SAG, dan yang saya hormati Kepala Sekolah MTS Al-Kinana yakni Pak Ustadz Alhamdulillah SPI, dan yang saya hormati teman-teman. Salat dan salam tidak terlupa tercela kepada Habibina wa Nabiyina wa Syafiina wa lana Muhammadin. Lanjut ke tabel selanjutnya, yakni penyampaian materi yang disampaikan oleh Pak Ustadz Jalaluddin Bulkini SAG. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awjaba 'alaina bi syihri Ramadan wa lana an ibadatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahum. Wa la ta'ala bi kitabika ma'udhan syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Wa qala aidan syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. La ila al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala aidan sumu tasihhu. Pertama yang kami hormati pada madrasah sanawiyah Al-Kinana serta staf dan dewan gurunya, juga yang kami hormati, yang kami cintai, adalah seluruh siswa dan siswi MTS ini. Ini anak MTS enggak, MI enggak. Oh iya. Seluruh siswa dan siswi santri sanat atau santri kilat ya, madrasah sanawiyah Kinana, ya alhamdulillah. Pertama-tama patut kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, hingga kita semua bisa berkumpul di majlis yang mulia
para siswa dan siswi MTS Pinata. Dalam kesempatan ini bagian materi apa ini? Dalam materi apa? Fungsi dan keutamaan bulan Ramadan. Kalau bisa ditulis yang apa saja poin-poin yang ada di dalam acara ini supaya bisa diingat-ingat lagi ketika sudah keluar dari sini. Karena kalau ada istilah al-ilmu bisudur laisa bisudur, ilmu itu dalam dada dan bukan dalam catatan. Tapi dalam satu kaidah lain atau ungkapan lain bahwa ilmu itu harus diikat dalam bentuk tulisan. Ya, ilmu itu harus diikat supaya tidak mudah hilang ya dalam ingatan, maka harus ada yang namanya catatan. Ya kan kalau ingatan kita itu kadang ingat, kadang lupa. Ya, kecuali mungkin yang cerdas banget ya, sekali mendengar langsung ingat dan tidak pernah lupa, itu super banget ya. Orang yang super dan sangat cerdas, mungkin itu nggak perlu catatan. Ini kira-kira cerdas semua ini. Nah, kira-kira cerdas semua nggak? Insya Allah. Awal kalau ditanya nggak tahu berarti. Kalau tanya ilmu berarti nggak cerdas. Nah, kalau yang cerdas itu sekali dikasih tahu, dikasih ilmu, nggak pernah lupa. Ya, nggak pernah lupa orang yang cerdas itu. Ya. Dari urutan 1 sampai seterusnya itu ilmu yang sudah disampaikan itu nggak pernah lupa. Ya, orang yang cerdas sekali paham dan sekali ingat. Orang yang cerdas. Ada yang gitu nggak? Coba ngacung. Iya, nah itu harus. Nah kalau belum masih seperti itu, perlu yang namanya catatan. Catatan itu bukan untuk disimpan di arsip. Catatan itu harus dibuka kembali untuk mengingat apa yang sudah disampaikan supaya bisa menjadi tersimpan dalam hati, disimpan dalam dada supaya menjadi ilmu. Setelah menjadi ilmu kemudian diamalkan. Ya. Baik, masuk ke materi apa itu fungsi puasa dan keutamanya. Sebagaimana yang sudah sering dibacakan dalam bulan Ramadan, ayat Al-Quran ya, surat Al-Baqarah ayat 183 di mana berbunyi ya ayyuhalladzina amanu terus coba yang perempuan tolong dibaca sama-sama. Ada nggak? Hah? Nah, coba dibaca sama-sama perempuan.
itu ayat yang menjelaskan tentang puasa, di mana tertera ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Iman itu apa sih? Apa itu iman? Iman percaya. Ada yang tahu pengertian iman? Ada yang tahu pengertian iman? Pengertian iman secara definisi iman secara bahasa Arabnya. Ya, selain kalimat percaya, ada lagi? Perempuan ada yang tahu apa itu pengertian iman, definisinya? Yakin. Ya, selain itu makanya disiapin bukunya, setiap ada pemberi materi disiapin bukunya supaya enak ketika disebutkan kemudian ditulis, kemudian dibaca lagi, kemudian diingat-ingat lagi. Ya, gua tulis yang megang buku, yang megang buku bukan, ya tulis. Al-imanu tasdikun bil qalbi. Al-imanu tasdikun bil qalbi. Wa qaulun bil lisani. Al-imanu tasdikun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan. Ulangi. Al-imanu tasdikun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan. Artinya iman tadi diartikan, ya artinya iman itu adalah percaya atau yang yakin. Tapi definisi panjangnya adalah tadi al-imanu tasdikun bil qalbi. Iman itu pertama membenarkan dalam hati. Iman itu adalah pertama membenarkan dalam hati. Rukun iman ada berapa? Nah, 1 iman kepada Allah, 2 iman kepada malaikat Allah, 3 kitab Allah, 4 Rasul Allah, 5 iman kepada hari kiamat, yang ke-6 qadar. Terus selanjutnya masih ada itu iman kepada qada dan qadar, baik dan buruknya. Ya, iman tadi diartikan oleh kamu tadi, iman itu yakin atau percaya. Pertama iman kalau harus yakin bahwa Allah itu ada, maha kuasa, maha segala-galanya. Itu harus yakin dan percaya. Artinya iman. Kemudian iman itu sendiri tasdikun bil qalbi wa amalun bil arkani wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkani. Nah, iman itu sendiri adalah dibenarkan, ya, membenarkan. Kita membenarkannya. Kalau kita ada iman berarti kita di dalam hati kita pertama membenarkan di dalam hati, membenarkan bahwa Allah itu ada.
wa qaulun bilisani, dan diucapkan oleh kita bahwa dalam suatu kalimat misalkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, diucapkan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan Allah, terus dan Nabi Muhammad Allah, itu diucap wa qaulul bilisan. Kemudian yang ketiga wa amalun bil arkani, yang ketiga adalah diamalkan, yang dikerjakan dengan anggota badan. Setelah kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Maha Ada, Maha Esa, Maha Pencipta, Maha Pembentuk, Maha Membuat segala sesuatu dan Maha segalanya, kita ucapkan, kita yakinkan, ya. Kemudian juga, ya, dengan ucapan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan. Itu iman. Kemudian, nah, kaitan dengan puasa, bahwa orang yang tadi itu orang yang beriman, yang memiliki keimanan, ya, yang memiliki keimanan, tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkani, dipanggil oleh Allah dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak wahai. Iya, wahai orang-orang yang beriman. Orang yang tidak beriman tidak wahai. Artinya tidak dipanggil. Wahai itu kan kalimat untuk wahai para siswa. Itu artinya memanggil. Wahai orang-orang yang beriman, artinya hai orang yang beriman. Artinya kalimat itu adalah kalimat untuk memanggil. Artinya kalau orang tidak beriman berarti tidak. Wah, tidak enggak dipanggil. Iman dulu, ya. Orang yang berpuasa itu harus didasari dengan iman. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Nah, itu hadisnya gitu nyambung. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, dengan dasar keimanan, wahtisaban, dan tidak ada niatan yang lain, wahtisaban, melainkan hanya karena Allah, melainkan hanya niat karena Allah, bukan karena orang atau manusia, bukan karena ya suruhan manusia, tapi itu mutlak niat karena suruhan Allah. Maka, ya, ketika orang sudah seperti itu melaksanakan puasa dengan dasar iman, kemudian niat karena Allah, ghufira ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosanya, dosa-dosa yang telah lalu. Ini bagi umat Islam tadi katakan yang beriman hukumnya wajib. Iman dan artinya orang yang sudah balik, ya,
Orang yang sudah balik ini rata-rata usianya berapa ini? 13 ya, 13 bakal lagi perempuan ya. Lagi perempuan gitu. Ya, jadi bagi orang yang ini kalian juga bisa saja meskipun baru usia 13 bisa saja sudah jatuh menjadi wajib. Ya, menjadi wajib. Wajib itu apa sih wajib? Apa pengertian wajib? Harus. Definisinya apa wajib? Dikerjakan pahala mendapat dosa. Batasan wajib itu kapan? Batasan wajibnya itu kapan? Ketika orang itu sudah balik. Ya. Ketika orang itu sudah balik. Balik itu ciri-cirinya, ya, selain umur dan ada ciri-ciri yang lainnya. Balik itu maksimal usia 15 tahun. Sama mau syarat sempurna 15 tahun. Meskipun belum 15 tahun, kalau sudah terdapat ciri-ciri balik, maka kalian hukumnya wajib melaksanakan apa yang Allah wajibkan. Di antaranya adalah berpuasa. Siapa yang sudah, ini laki-laki ini, bagi laki-laki saya tanya, yang sudah mengalami mimpi basah, yang 13 ngacung, 13 ngacung, 13 laki, 13 kamu, 13 yang 14 dikit lagi. 15 ada? Yang 15 ya. Berarti kalian ini sudah, di antaranya sudah mungkin ada yang sudah mengalami mimpi basah. Tahu arti mimpi basah? Maksudnya mimpi basah itu adalah keluar sperma pada kemaluan kalian. Maka itu adalah ciri bahwa kalian sudah balik. Nah, ini harus kamu tahu ini. Ya, yang tadinya kamu belum balik. Kalau belum balik itu enggak puasa, enggak sholat, enggak zakat, enggak apa lagi? Nah, ya, kewajiban umat Islam apa? Kewajiban umat Islam apa? Tadi? Nah, kewajiban Islam. Kewajiban umat Islam baca apa? Nah, Islam itu adalah baca syahadat, kemudian kewajibannya adalah diantaranya sholat, kemudian puasa. Kalau belum balik, belum pernah ada ciri-ciri baliknya, ya artinya belum balik, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, artinya nggak puasa, melakukan sesuatu yang haram, ya meninggalkan puasa, meninggalkan sholat, hukumnya nggak dosa.
Tapi kalau sudah kalian penuh rasa, ya, mengalami mimpi basah, ya, keluar sperma, maka harus yakin kalian, yakinkan bahwa diri kalian adalah sudah balik. Ketika meninggalkan puasa, meninggalkan sholat, maka dosanya tanggung sendiri. Paham? Ya, dosanya tanggung sendiri. Artinya seperti tadi pengertian dari wajib. Dilaksanakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Ya, apa sih pahala yang kalian tahu? Apa itu pahala ganjaran? Pahala ganjaran itu apa sih? Apa yang kalian tahu? Malik, apa itu pahala? Hah? Bekal untuk di akhirat. Bekal untuk di akhirat. Ya, apa lagi? Malik. Hadiah dari Allah. Hadiah dari Allah. Lagi? Hah? Amal kebaikan. Cuma di dunianya. Ya, teman apa namanya, kerjaan sebelumnya. Ini pahala. Pahala itu adalah sesuatu yang diberikan setelah kita melakukan amal kebaikan, pahala. Apa itu pahala? Hah? Yang perempuan ada? Apa itu pahala? Ganjaran? Surga? Apa itu? Ya, pahala surga itu adalah bentuk kenikmatan yang tiada terbandingi atau terbayangi di alam dunia. Sesuatu yang nikmat di alam dunia belum ada apa-apanya ketika dibanding dengan pahala di alam surga. Kenikmatan yang membayangi, ya, misalkan di negara mana enak, nikmat banget, bagus, indah, makanan enak-enak, ya, kamu bayangin. Maka ketika dibandingkan dengan surga, itu tidak ada apa-apa. Itu namanya pahala. Begitu juga sebaliknya. Apa itu siksaan? Siksaan itu adalah hukum. Begitu juga perbandingannya antara hukuman yang kamu bayangkan di dunia, perihnya hukuman di dunia dengan hukuman di akhirat, itu tidak ada apa-apa. Tinggal pilih antara dua, mau pilih ganjaran atau pilih hukuman atau siksaan. Semuanya Allah memberikan dua jalan. Kamu melakukan atau taat pada Allah dan Rasulnya, maka kamu berhak mendapatkan ganjaran. Ketika kita manusia membangkang aturan Allah, meninggalkan perintah-perintah Allah, maka akan diberikan hukuman atau siksaan. Wa hadainahun najdain. Ya, Allah memberikan dua jalan. Wa hadainahun najdain. Terus kalau wa ma adraka faqul qabatin aw it'amun fi yaumin dzi masghaba. Allah memberikan di dunia ini Allah memberikan dua pilihan. Ya, di dunia ini Allah hanya memberikan dua pilihan. Amal mana yang kamu lakukan?
amal baik yang kamu lakukan, maka Allah berikan ganjaran atau surga. Kemudian amal yang sebaliknya, amal buruk kamu lakukan atau kamu melanggar aturan Allah, meninggalkan kewajiban Allah, maka kamu pilihannya adalah dari sekarang biasakan ya, yang sudah jatuh balik ini, yang sudah balik tadi, jangan ciri-ciri bagi laki-laki adalah mimpi basah, ya, keluar sperma, maka wajib bagi kalian untuk melaksanakan sholat, puasa, zakat, bagi hati bila mampu. Wajib hukumnya secara pribadi, sudah secara pribadi, tidak ada dimaklum lagi. Ya. Kalau orang yang sudah dimasukkan ke balik atau dewasa, maka orang itu sudah tidak dimaklum lagi, kecuali dia dalam keadaan sakit dan. Nah, kemudian yang balik bagi yang lain, perempuan, ciri-cirinya diantaranya tadi sama, memasuki usia 15 tahun. Tapi kalau sebelum 15 tahun dia memiliki ciri-ciri, diantaranya perempuan mengalami menstruasi. Menstruasi itu adalah sirkulasi pembuangan darah kotor. Laki-laki enggak. Kalau laki-laki darah kalau laki-laki mau darah bisul. Ya, kalau bisulan. Bagi perempuan adalah ciri-ciri baliknya adalah mengalami menstruasi. Kalau sudah mengalami menstruasi, berarti perempuan itu sudah menjadi orang yang mukallaf, orang yang sudah akil balik. Artinya sudah wajib melaksanakan hukum-hukum Allah yang wajibnya harus dilaksanakan. Apa itu yang wajibnya? Diantaranya adalah sholat 5 waktu, kemudian puasa. Dengan pengertian wajib tadi apa? Perempuan coba pengertian wajib apa? Perempuan pengertian wajib. Biar bareng-bareng tuh. Bareng-bareng biar kedengaran. Pengertian wajib. Nah, itu harus yakin itu. Harus diyakinkan, harus disambil yakini bahwa kita kalau meninggalkan sholat berarti kita akan mendapat siksaan. Yang kita melaksanakannya, maka kita akan mendapatkan pahala ganjaran. Tuh. Itu apa namanya tadi, orang yang mukallaf, orang yang jatuh wajib melaksanakan puasa. Nah, lanjut dalam ayat ya yang tadi dikatakan, dibacakan tadi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan dan fungsi orang melaksanakan puasa adalah la'allakum tattaqun. Kita umat Islam yang sudah jatuh balik tadi wajib hukumnya melaksanakan puasa dengan meninggalkan sesuatu
yang dapat membatalkan puasa. Ini seperti apa itu yang membatalkan puasa? Hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Makan, minum, muntah dengan sengaja itu akan dapat membatalkan puasa. Kita tinggalkan semua itu hal yang menjadikan umpan nafsu. Makan minum itu adalah umpan nafsu badannya. Ya. Kita tinggalkan semuanya itu, maka kita dididik oleh Allah dengan melaksanakan puasa. Dan puasa itu meninggalkan makan dan minum, artinya menahan diri dari lapar dan haus. La'allakum tattaqun, supaya kita ini menjadi orang yang taat. Ya, supaya kita ini menjadi orang yang taat. Apa itu takwa? Takwa itu apa artinya? Takwa itu adalah melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangan. Imtisal awamirillah wa ijtinabun nawahi. Ya. Takwa, pengertian takwa adalah imtisal awamirillah wa ijtinabun nawahi. Ya, coy tulis, yang pegang buku tulis. Ya, pengertian takwa adalah imtisalu. Pengertian takwa imtisalu awamirillah. Ya, coba dibaca sama-sama. Coba sama-sama dibaca pengertian takwa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pengertian takwa. Imtisalu awamirillah wa ijtinabun nawahi. Imtisalu awamirillah wa ijtinabun nawahi. Coba sama-sama. Wajtinabun nawahi. Artinya melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan. Itu ya. La'allakum tattaqun. Ya, tattaqun itu pengertiannya yaitu tadi imtisal wa amrillah wa ijtinabun nawahi. Terus la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Ya. Ayyaman ma'dudat, pada hari-hari yang ditentukan. Ya. Melaksanakan puasa diwajibkan yaitu di bulan Ramadan. Ayyam ma'dudat yaitu pada hari-hari yang ditentukan yaitu di bulan Ramadan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin iddatun min ayyamin ukhra. Ya, faman kana minkum maridun, siapa orang yang ya dalam keadaan sakit, ya yang Al-Quran tuh, ya faman kana minkum maridun, siapa orang yang ada dalam keadaan sakit,
au ala safarin, atau dia berada di perjalanan, ya, atau dia berada di perjalanan. Fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka wajib dia mengganti di hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Misalkan kalian nih di bulan-bulan Ramadan ini, ya, di bulan Ramadan ini kan semua orang tadi yang balik, yang balik, ya, akil balik wajib hukumnya melaksanakan puasa. Ketika, ya, dalam Al-Quran, faman kana minkum, maka siapa orang di antara kamu, ya, maridon, dalam keadaan sakit. Sakitnya sakit apa? Sakit hati. Bukan sakit hati. Sakitnya sakit yang misalkan dia sudah tidak bisa wudu aja, ya, nggak bisa wudu aja, ya, udah nggak bisa wudu, artinya udah nggak boleh kena air. Kapan kan ini kemarin tuh ukuran sakitnya adalah ukuran sakit orang yang sudah nggak boleh kena air, ya, artinya dia sudah harus tayamum. Tuh. Maka ketika dia udah nggak kuat puasa, boleh dia berbuka, ya. Paman kana minkum maridon aw ala safar, atau orang itu berada di perjalanan. Malik, apa tadi, Nik? Orang yang sakit apa tadi? Ya. Orang yang sakit dengan ukuran sakit apa tadi sakitnya? Nggak boleh, misalnya nggak boleh kena air, udah nggak kuat maksudnya, udah nggak kuat kena air, maka dia boleh berbuka puasa, tapi harus diganti di bulan-bulan yang fa'iddatun min ayyamin, harus diganti di hari-hari yang lain di bulan yang au ala safarin. Makanya kalian kalau melihat orang, misalkan ada Pak Haji lagi makan di warteg misalkan, atau di restoran di bulan Ramadan siang hari, itu jangan disalahin, kok Pak Haji gak puasa. Jangan disalahin. Posisinya lagi kayak gimana dulu, ya, dalam keadaan bagaimana dulu. Oh, ternyata Pak Haji itu dia sedang melakukan perjalanan yang dibolehkan, perjalanan yang mubah, perjalanan yang tidak mengandung unsur maksiat. Perjalanan misalkan dalam bulan Ramadan menjelang Lebaran, misalkan mau mudik, pulang kampung, ya kan menjelang Lebaran kan misalkan 5 hari lagi. Biasanya kan mudik itu berapa hari biasanya? Berapa hari menjelang Lebaran? Minggu ya, minggu atau 3 hari, 5 hari lah gitu ya. Ya, atau sebelumnya, ya, musim mudik sekarang. Ketika dia melakukan perjalanan, kemudian makan di restoran, kelihatan mata kita, ya, kita ngelihat, pagi-pagi nggak puasa di bulan Ramadan, kan ini belum Lebaran. Jangan disalah. Nyatakan bahwa Pak Haji tersebut dia sedang dalam perjalanan mudik, ya, dan sedang perjalanan mudik itu boleh dia berbuka dan tidak berpuasa. Cuma tadi di catatannya adalah fa'iddatun min ayyamin, maka itu nanti harus diganti di hari-hari yang lain, di bulan yang
Itu hukumnya wajib. Berarti dia berhutang kepada Allah. Hutang apa? Hutang puasa selama dia meninggalkan di perjalanan. Jadi kita jangan nyala-nyalain dulu, ya. Jangan nyala-nyalain Pak Haji itu dulu, ya. Jangan. Lihat dulu kondisinya, dia sedang apa dan bagaimana. Tuh, biasa Pak Haji kok nggak puasa makan di restoran. Pak Haji nggak benar tuh. Nah, jangan bilang ya macam-macam tuh. Kita amati dulu, tuh ya. Fa'idatun min ayyamin ukhra. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala hikayatun an Rabbi ta'ala kullu amali ibni Adam lahu illa shaum. Fainahu li wa la jazimi. Setiap amal anak Adam, ya, setiap amal anak Adam itu siapa sih? Anak Adam itu siapa? Anak Adam itu siapa? Anak Adam itu siapa? Anak Adam itu kita. Kita ini adalah anak cucu Adam. Selain dari anak cucu Adam, berarti anak cucu ada. Ya. Selain kalau dia tidak mengakui anak cucu Adam, berarti dia mengakui anak keturunan. Ada nggak? Pernah dengar nggak teori itu? Teori itu pernah dengar nggak? Dari siapa? YouTube. Hah? TikTok apa katanya? Teori yang tidak mengakui anak cucu Adam, berarti dia anak turunan monyet. Teori siapa itu? Bahwa manusia dari asal muasal dari monyet. Teori siapa? Hah? Jadi bukunya nanti teori Darwin. Ya, teori dari bahwa manusia itu dia mengakui bahwa manusia anak keturunan anak cucu Adam, bahwa dia yakini bahwa manusia itu keturunan monyet. Nah, itu adalah teori dari Alhamdulillah, ya, Alhamdulillah. Kullu bani Adam, setiap amal, kullu amal ibni Adam, setiap amal anak Adam, kita semua, ya, kecuali puasa, ya. Fa innahu li wa najzi bihi. Setiap amal, ya, anak Adam itu amalnya dilipat gandakan. Illa soma, artinya setiap amal anak Adam itu semua akan mendapatkan ganjaran kecuali soal puasa. Kalau puasa itu adalah suatu ibadah yang betul-betul khusus, ya. Kalau ibadah itu adalah puasa itu adalah suatu ibadah yang betul-betul khusus, yang khusus langsung kepada Allah, ya. Sehingga wana jazimihi,
Dengan puasa itu maka akulah yang akan mengurus soal balasan orang yang berpuasa. Kenapa? Di anna shauma sirrun. Puasa itu adalah ibadah rahasia. Apa sih ibadah rahasia maksudnya? Puasa itu adalah ibadah rahasia, maksudnya apa sih? Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjelaskan bahwa puasa adalah ibadah sirrun, ibadah rahasia. Ada yang bisa? Maksudnya apa? Ya, bahwa puasa itu adalah termasuk pada ibadah yang rahasia. Bisa dilogikakan enggak? Ada yang bisa enggak? Dikatakan bahwa puasa itu adalah ibadah sirrun, ibadah yang bersifat rahasia. Sekarang gini, kamu puasa, kamu mengaku bahwa kamu itu puasa. Ini kamu siapa? Siapa? Fahri. Hah? Fahri. Bang Fahri ini Fahri juga ya? Ya, Fahri. Ya. Kamu sekarang mengaku puasa. Puasa, betul. Ya. Lalu diam dulu. Fahri, sekarang kamu mengaku puasa. Oke, saya percaya bahwa kamu puasa. Tapi saya nggak tahu di belakang misalkan makan atau minum, saya nggak tahu. Ya, misalkan dia di belakang minum atau makan, dia ngumpet-ngumpet. Saya bisa jadi saya nggak tahu. Makanya puasa itu disebut ibadah rahasia. Orang lain nggak bisa tahu. Yang tahu hanya Allah dan dirinya. Ya. Ibadah puasa itu ibadah rahasia. Yang tahu dirinya dan Allah. Kalau sholat ibadah apa? Kalau sholat termasuk ibadah apa? Rahasia bukan? Bukan. Karena apa? Karena apa sholat? Kelihatan sholat. Jadi nggak disebut sholat itu nggak disebut dengan ibadah rahasia. Enggak, karena sholatnya kelihatan. Sholat dan enggaknya orang itu kelihatan. Fahri enggak sholat kelihatan. Yuhur misalnya udah dan yuhur jam 12 lewat 6 menit misalkan. Terus ditungguin aja di Fahri, ya. Sampai jam habis asar ditungguin, nggak kemana-mana. Dia nggak sholat, itu mah ketahuan kelihatan orang itu nggak sholat. Tapi kalau puasa mah betul-betul nggak kelihatan. Itu namanya ibadah rahasia. Hikmah dari orang yang melaksanakan puasa diantaranya adalah dalam satu riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Jika kana yaumul qiyamati yaji'u qaumun lahum ajnihatun ka'ajnihatit tayr fayadiruna biha kita jannah." Apabila ada datang dari kiamat, maka akan datang satu kaum, di mana kaum itu memiliki suatu sayap, keadaannya
ajnihati toy seperti sayapnya seekor burung. Fayatiruna biha mahitanya jannah, maka mereka itu semuanya berterbangan ala hitanya jannah di tembok-temboknya surga. Fayaqulu lahum khazinul jannah, maka penjaga surga itu berkata kepada kaum tadi, Fayaqulu lahum khazin, maka penjaga surga itu bertanya kepada kaum tadi yang memiliki apa tadi? Sayap, seperti sayapnya seekor burung. Ya. Man antum, siapa kamu? Ya, kata yang penjaga surga itu siapa sih? Malaikat ya, maka bertanya penjaga surga tersebut, man antum, siapa kamu itu semua? Ya, kaum tadi ditanya oleh malaikat. Man antum, fayaquluna nahnu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum tadi menjawab, nahnu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kami dari golongan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam. Nah, kemudian ditanya lagi, wa yaqulu, maka penjaga surga tadi menanyakan lagi kepada kaum tadi, hal ra'aitumul hisaba, apakah kamu melihat proses orang yang sedang dihisab? Nah, hisab itu apa sih? Hisab perhitungan. Hisab itu perhitungan amal dari semenjak kita hidup sampai mati. Berapa ribu angka itu ya? Berapa ribu juta angka yang ditulis oleh malaikat tentang amal kita, amal baik dan amal buruk kita. Ya, ditulis itu, masya Allah. Kalau kita mah nggak sanggup. Malaikat apa sih yang sudah nulis? Malaikat Raqib dan Atid. Ya, malaikat Raqib dan Atid itu nulis semua amalan kita. Ya, amalan kita yang lagi serius, yang lagi nggak serius ditulis sama malaikat. Sholatnya yang suka bercanda ditulis sama malaikat. Lagi yang sudah balik, ya, yang sholatnya bercanda, yang sholatnya nggak bercanda ditulis oleh malaikat. Semua perilaku kita ditulis, dicatat oleh malaikat. Ditanya oleh malaikat Ridwan tadi, hal ra'aitumul hisaba, apakah kamu melihat tempat penghisaban? Malaikat tadi kata penjaga surga tadi. Kemudian kaum tadi menjawab, fayaquluna la. Maka orang kaum tadi menjawab, kami tidak melihat apa-apa. Kami tidak melihat tempat penghisaban amal manusia. Berarti kelewat. Ya, berarti kelewat. Ada yang itu karena berkat amalnya yang sangat bagus ya Allah SWT, sehingga dia melewati dari yang namanya tempat penghisaban. Enak kayak gitu. Enak. Kita bablas terus.
surga. Ditanya oleh malaikat Ridwan tadi, ya, malaikat penjaga surga, kamu nggak lihat, kamu nggak melewati proses hisab? Maka kaum itu menjawab, lah, nggak melihat dan nggak masuk ke dalam hisab, masuk ke dalam hitungan. Karena hisaban itu kan selain amal kita, harta kita, semua yang ada pada diri kita itu semua dihisab. Misalkan kita punya HP dari mana? Belinya di mana? Terus berapa harganya? Kemudian hasil pembelian HP itu hasil dari apa? Hasil dari kerja atau hasil kerja secara halal atau secara bagaimana tata cara kerja dihisab oleh Allah. Ribet ini satu HP aja ribet. Sabar. Apalagi yang uangnya miliaran triliunan. Makanya kalau orang miskin mah hisabannya lebih sebentar karena hitungannya disedikit. Orang miskin masuk surganya lebih dulu karena itu tadi proses hisabannya sebentar karena hartanya juga sedikit. Itulah orang yang miskin ya di dunia, tapi ketika ada masuk dalam surga itu lebih dulu karena itu tadi. Ya. Ada orang yang takut kaya ada. Ya di dunia ini banyak orang yang takut kaya itu tadi karena khawatir dia takut habis. Ya, karena khawatir dia lama dihisabnya sehingga dia takut nggak mau kaya. Ya, nggak mau kaya. Itu proses hisabannya takut lama sehingga menghambat dia untuk masuk ke dalam surga. Ya, mudah-mudahan kita semua kaum muslimin dan muslimat menjalankan semua kewajiban Allah dan menjadi mukmin ya, menjadi mukmin yang mutakin, mukmin yang takwa, taat kepada Allah dan Rasulnya, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Kemudian dengan berbagai manfaat puasa tersebut, puasa Ramadan, ya, baik Ramadan atau puasa yang lain, manfaat secara jasmani itu sangat bermanfaat sekali. Puasa itu bisa menyehatkan badan kita. Ya, puasa itu bisa menyehatkan badan kita. Orang yang nggak pernah puasa, atau orang yang pengen sehat, laksanakan puasa. Karena puasa itu adalah mengistirahatkan perut kita untuk mengolah makanan. Kalau nggak ada berhentinya, ibarat suatu mesin yang nggak pernah berhenti. Kalau mesin nggak pernah berhenti, rusak nggak? Makanya dalam sabda Nabi SAW, suhu tasih. Rasul mengajarkan kalau kita pengen sehat maka lakukan puasa. Apalagi puasa Ramadan yang wajib. Di luar puasa Ramadan pun ketika kita pengen sehat maka puasa itu macam-macam. Puasa sunnah. Ada puasa apa ya? Kamis. Dan puasa Nabi Daud. Gimana caranya? Puasa Nabi Daud itu apa? Puasa Nabi Daud seling ya, sehari puasa, sehari insya Allah. Dan itu ilmu kedokteran manapun akan mengakui keunggulan dari puasa. Ya,
oleh Nabi sebelum dokter itu menemukan ahli kedokteran menemukan manfaat puasa, Nabi sudah lebih dulu mengucapkan sumu tasihu, puasalah kamu maka kamu akan sehat. Saja semoga bermanfaat dan bisa diamalkan dengan sebaik-baiknya dan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami. Masih banyak kekurangannya yang mau disampaikan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada? Ya. Sekian dari kami. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Satwa Materi yaitu Al-Mukarram Al-Mukarram Saudara Ustaz dan Begini sebagai yang telah memberi tahu atau materi tentang memasuki Ramadan di bulan puasa. Berikut materi selanjutnya yaitu